nama Yesus, beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu namamu Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan sebuah pujian. Firman Tuhan mengatakan bahwa semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yesus, kau besar, kuasamu ajaib. Yesus, kau besar. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu. Yesus, Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sambut ibadah kita dengan hati yang bersyukur, bersuka cita di dalam Dia. Yesus, haleluya. Semua katakan, Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Semua nyanyikan pujian ini. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Dalam sikap doa kita sembah Dia. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum sapaan gembala ini berlangsung. Kita berdoa. Ya Tuhan, junjungan hidup kami, Tuhan pemilik hidup kami bergantung sepenuh kepada Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Biar kiranya pemberitaan firman ini mendapat tempat yang terbaik dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Pemirsa sekalian dimanapun mereka berada. Kami percaya pemberitaan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong, tetapi boleh mendapat hasilnya, mendatangkan hasil yang sebaik-baiknya. Tuhan tolong supaya pemberitaan firman ini benar-benar mendatangkan keubahan dalam hati setiap mereka yang mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Kasih sayang Tuhan yang tak terhingga dicurahkan atas kita sekalian. Pada saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan Anda sekalian, dan tema atau judul dari renungan singkat pada sore hari ini tentang hidup yang berdampak. Saya ulangi lagi, hidup yang berdampak. Setiap manusia yang lahir tatkala dia bayi, ia tidak dapat memilih dia menjadi anak siapakah ia, anak orang kaya kah, anak orang berpangkat, atau anak orang sederhana. Dia tidak bisa memilih anak siapakah ia. Ia juga tidak bisa memilih warna kulitnya, kulit hitamkah, kulit putihkah, kulit merahkah, kulit kuningkah, kulit sawo matangkah. Dia tidak bisa memilih. Tetapi seiring berputarnya waktu, seiring bergulirnya waktu, kalau manusia itu mulai bertumbuh dari kanak-kanak, remaja dan dewasa, sampai saat dewasa barulah ia bisa memilih apakah hidupnya berdampak positif ataukah ia memilih hidupnya berdampak negatif. Semoga kita memilih yang benar. Kita mau memilih hidup kita ini hidup yang berdampak positif bagi orang lain, bagi sesama kita. Jangan berdampak negatif. Untuk merenungkan tema ini, saya perlu memperhatikan kehidupan seorang bujang. Bujang dalam arti kata posisi di sini bukan bujangan. Yang saya maksud bukan bujangan, belum menikah, bukan. Ya, Alkitab menyebut istilah bujang. Berhubungan dengan tuan, bujang posisi ya. Posisinya sebagai bujang. Alkitab menyebut Abram sebelum namanya diganti menjadi Abraham mempunyai bujang. Namanya tidak disebut dalam kitab suci. Kemudian Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Dia juga mempunyai bujang. Juga namanya tidak disebut dalam kitab suci. Abimelekh punya bujang pembawa senjatanya. Bujangnya itu pun namanya tidak disebut dalam kitab suci. Boas juga punya bujang untuk mengawasi penyapit-penyapit jelai. Namanya tidak juga disebut dalam kitab suci. Anak-anak Imam Eli punya bujang. Namanya juga tidak disebut dalam kitab suci. Raja Saul punya bujang. Namanya juga tidak ditulis dalam kitab suci. Yoab punya 10 bujang pembawa senjatanya. Ke-10 bujangnya ini pun namanya tidak ditulis dalam kitab suci. Yonatan juga punya bujang. Namanya juga tidak ditulis. Nabal dan Abigail punya bujang. Namanya juga tidak ditulis. Nabi Elisa punya bujang. Namanya tidak ditulis. Hanya, nah di sini saudara kita mau melihat lebih baik. Hanya 2 orang bujang yang namanya ditulis, disebut dalam kitab suci, dalam Alkitab. Satu
bujang yang berdampak positif bagi orang lain, bagi banyak orang lain berdampak positif, bagi banyak sekali orang lain. Ya. Dan satu lagi bujang yang berdampak negatif bagi keturunannya. Marilah kita mendalami dua nama bujang tersebut. Yang berdampak positif, bujang yang berdampak positif bagi orang lain, bagi banyak orang lain, bagi banyak sekali orang lain, itu tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, bunyinya demikian. Kitab Hakim-Hakim 7 ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ya. Jadi Gideon punya seorang bujang yang namanya ditulis dalam kitab suci. Pura namanya. Pura itu artinya yang berbuah, yang bertumbuh. Gideon takut untuk turun menyerbu. Alkitab menyebut itu. Jika engkau takut. Tetapi keberadaan pura mendampingi Gideon membuat Gideon ini kurang rasa takutnya. Ia mendapat keberanian justru dari mimpi salah seorang prajurit Midian tentang sekeping roti jelai yang berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Sehingga kemah itu roboh dan dibongkar balikan. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Sebelum Gideon mendapat keberanian untuk turun ke perkemahan prajurit Midian itu, dia tidak punya cukup keberanian. Tetapi dengan adanya pura, ya, Alkitab katakan, jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu itu. Adanya pura yang mendampinginya, yang di sisinya, itu justru membuat Gideon ini hilang rasa takutnya. Seorang yang tidak takut seperti pura itu mempunyai dampak yang positif bagi Gideon. Sehingga Gideon turun ke perkemahan orang Midian itu dan dia mendapat keberanian dari mimpi prajurit Midian itu. Saudara, dari sini kita bisa melihat pentingnya keberadaan seseorang yang bisa berdampak positif bagi orang lain. Apakah keberadaan kita itu berdampak positif ataukah keberadaan kita berdampak negatif? Satu contoh kitab suci, hanya ada dua nama bujang dalam kitab suci. Satu yang namanya pura, kita sudah baca itu. Dan yang kedua yang kita akan baca adalah Gehasi. Itu bujangnya Elisa. Gehasi bujang dari Nabi Elisa. Coba kita mau baca itu di dalam kitab suci. Saya ingin bacakan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 16 ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Kita tahu kisahnya bagaimana Elisa Tuhan pakai untuk menyembuhkan, untuk mentahirkan kustanya Jenderal Naaman. Ini jenderal bangsa kafir Syria, Jenderal Naaman ya. Dan kemudian Gehasi itu bujangnya Elisa, dia tahu itu. Dia mengikuti perkembangan itu. Seorang bujang itu berada di sisi tuannya. Ya, Elisa tidak terlalu banyak. Dia tidak seperti Yesus untuk menjamah orang yang kusta itu, tidak. Dia hanya dari jauh katakan, masukkan dirimu dalam air sungai Yordan itu 7 kali dan engkau akan tahir, begitu. Kisahnya benar-benar Jenderal Naaman ini tahir. Tetapi kisah berikutnya coba kita mau lihat baik-baik bagaimana. 2 Raja-Raja 5 ayat 16 bunyinya begini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun
Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ini pendirian Elisa sebagai rasa terima kasihnya daripada Jenderal Naaman ini. Dia sudah tahir dari kustanya, dia membawa pemberian. Bahkan Jenderal Naaman ini mengatakan, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Tapi lain Elisa, lain Gehasi, bujangnya Elisa. Coba kita bandingkan ya, apa yang Gehasi lakukan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20, saya bacakan 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Yang abdi Allah itu Elisa ya. Gehasi berpikir, hati-hati dengan pikiran ya. So, dosa itu banyak kali berangkatnya dari pikiran. Kita harus menjaga pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan mengawali hati dan pikiranmu. Itu yang Alkitab katakannya. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup. Nah, kata-katanya mirip dengan Elisa ya. Elisa katakan, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Itu kata-kata lengkapnya dari Nabi Elisa. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Tapi sekarang Elisa, Gehasi maksud saya, Gehasi bujangnya Elisa ini, dia mengambil sepotong dari kata-katanya Elisa. Dia pakai juga kata demi Tuhan yang hidup. Sama. Ya, Elisa katakan demi Tuhan yang hidup, tapi ada kelanjutannya. Yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Nah itu saudara. Di sini Gehasi tidak menyebut di hadapannya aku menjadi pelayan. Dia tidak berani menyebut itu. Demi Tuhan yang hidup. Bla 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 bla. Akhirnya dikatakan, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Elisa tidak mau menerima. Tetapi Gehasi tamak keinginan akan uang. Itu yang sudah membuat Gehasi ini berlari mengejar dia. Dosa yang ada di dalam pikiran itu menggerakkan kaki-kakinya untuk berlari mengejar dia. Tapi coba kita mau lihat, renungkan lebih jauh ya. Dia berkata kepada Naaman, setelah Naaman berjalan tidak jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bla 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 gitu. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Nah di sini justaknya mulai. Ya saudara, dari pikirannya dosa itu mulai. Terus itu yang membuat kakinya bergerak. Dari kakinya bergerak dia kejar sampai ketemu. Lalu kemudian mulutnya berdusta. Ya, jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dusta ini. Ya, Elisa tidak menyuruh. Tapi dia berdusta dengan memakai nama Elisa. Dia jual namanya Elisa untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadinya sendiri. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Dia cuma minta 1 talenta. Ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia,
dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah. Nah itu ya. Dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya Gehazi itu Elisa, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Ini pertanyaan ditujukan kepada Gehazi. Elisa tidak serta-merta walaupun dia tahu. Dan kalau Elisa tahu itu karena Tuhan memberitahu kepadanya. Seorang nabi yang hubungannya dekat dengan Tuhan, Tuhan memberitahu apa yang memang nabinya ini, hambanya Elisa perlu tahu ya. Dia masih beri kesempatan untuk pengakuan dosa ya. Dari mana Gehazi ya? Kalau saja Gehazi itu menyesali perbuatannya ya, pakai namanya Elisa untuk minta sesuatu bagi dirinya, dia sudah bawa itu ke rumahnya. Kalau saja dia mengaku, betul-betul pengakuan itu bukan cuma di bibir tapi dari hati. Siapa yang mengaku dosa, Tuhan itu adil, dia mengampuni dosa itu ya. Tapi tidak, Gehazi bertekad untuk mengambil pemberian Naaman itu bagi dirinya sendiri ya. Dari mana engkau Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Nah ini saudara ya, dusta yang satu perlu ditutupi dengan dusta yang lain ya. Dusta yang satu itu ditutupi dengan dusta yang lain. Kalau seseorang mulai berdosa dengan dustanya, saudara, untuk menutupi dosa itu harus berdusta lagi untuk menutupi dosa itu. Jadi dari sini kita bisa melihat dosa itu progresif. Gak main-main, dosa itu begitu aktif. Dosa yang satu itu akan disusul dengan dosa yang lain. Hati-hati kita, bagaimana kita harus bisa menjaga diri kita sungguh-sungguh. Jangan sampai berdosa. Jangan sampai ada dosa dusta dalam hidup kita. Dan itu akan berdampak negatif bagi keturunan kita. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ya, dengan uang yang diberikan Naaman itu, yang ditutupi dosa dusta yang ditutup-tutupi itu ya. Tetapi nah ini saudara, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kita mau belajar daripada kisah Gehazi, bujang Elisa ini ya. Jika kita seorang bapak dan kemudian berkembang menjadi seorang kakek ya, anak cucumu, jangan sampai anak cucu kita kena dampak negatif. Jangan sampai keturunan kita itu mengalami peristiwa yang tragis seperti ini. Gehazi menularkan, saya pakai istilah menularkan kusta yang ada pada dirinya kepada anak cucunya. Dan itu tidak akan sembuh ya, sampai selama-lamanya kata firman Tuhan. Kasihan saudara ya. Kita coba merenung di sini, seandainya kita adalah seorang ayah. Seperti halnya Gehazi seorang ayah. Dan kemudian bisa berkembang lebih terus menjadi seorang kakek ya. Anak cucu kita jangan sampai
kena akibat dari dosa yang kita lakukan. Baik-baiklah kita mau belajar dari firman Tuhan dari kisah ini. Alkitab itu juga berkata, saudara, tidak mungkin anak orang benar itu sampai meminta-minta roti. Ya saudara, tidak akan sampai anak dari orang benar itu meminta-minta roti untuk makanannya. Tidak, Tuhan tahu menjamin kalau kita orang benar, anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Tetapi sebaliknya, kalau Gehazi ini menjadi bapak, menjadi kakek yang tidak benar, anak cucu terkena akibatnya. Kasihan mereka. Mereka lahir bukan atas kemauannya sendiri. Ya, mereka lahir karena kita juga, karena Tuhan pakai kita menjadi bapak mereka, menjadi kakek dari mereka. Tapi kalau sampai nasib hidupnya seperti itu, oh alangkah kasihannya. Berpikirlah dan berpikir ulanglah sebelum kita berbuat dosa. Baik dosa keinginan akan uang yang begitu berlebihan. Dia ingin memiliki, ya, dalam angan-angannya jauh sebelum peristiwa Naaman ini terjadi. Tuhan itu tahu lebih dulu, ya. Jauh sebelum itu Gehazi sudah punya impian kosong, impian yang tidak betul, lamunan. Kapan aku jadi kaya? Kapan aku jadi kaya? Kapan aku punya lembu sapi, budak laki-laki? Kapan aku punya kebun zaitun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi dan sebagainya? Kapan? Dosa itu sudah ada dalam pikirannya lebih dulu. Hanya belum sempat dibuahi. Ya, dosa itu belum matang. Kalau dosa dalam angan-angan itu dibiarkan bermalam dalam pikiran kita untuk jangka waktu lama, terus menerus, akhirnya kalau dosa itu dibuahi, ada kesempatan, ya, dan kesempatannya akan datang. Naaman itu menjadi satu kesempatan baginya. Alkitab memang tidak detail untuk menyebutkan secara terperinci. Jika semua dalam kitab-kitab suci ini ditulis semua, agaknya, kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes, buku-buku ini tidak muat, saudara, ya. Dalam hatinya mungkin saja, saya cuma menafsirkan, dan tafsiran ini tidak menyalahi Alkitab. Mungkin saja Gehazi berpikir, bodoh amat Elisa. Elisa tidak minta loh, ya. Dia ditawarkan, didesak-desak untuk terima, kok nggak mau? Bodoh amat. Aku lebih pintar dari tuanku, walaupun aku bujang. Ini kesempatanku. Dia gunakan kesempatan dalam kesempitan. Apa yang diangan-angannya, inilah sekarang kesempatannya. Dan tanpa ragu-ragu lagi, dia kejar. Keretanya Jenderal Naaman, dia kejar dan dia mendapatkannya. Dan kemudian mulailah dusta dan dusta. Saya baca ayat yang terakhir di dalam Injil Lukas 4 ayat 27, ya. Injil Lukas 4 ayat 27 bunyinya demikian. Alkitab ternyata menyitir, Alkitab ternyata menggali kembali, mengungkapkan kembali peristiwa yang ada dalam perjanjian lama ini. Tapi Lukas menuliskan itu berdasarkan pengilhaman, pewahyuan dari Tuhan untuk menuliskannya dalam Injil. Dalam Injilnya, Injil Lukas 4 ayat 27 bunyinya begini. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, ya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Jadi orang Israel, tidak ada satu orang pun orang Israel ditahirkan dari kustanya. Tidak ada, ya. Tetapi Naaman, orang Syria, Naaman ini bukan orang Israel. Naaman ini orang kafir, ya. Orang di luar Israel, non Israel, itu mereka itu dianggap kafir, ya. Orang Israel memandangnya seperti itu. Justru Naaman si kafir ini yang ditahirkan. Tidak seorang pun pada zaman Elisa. Banyak orang kusta di Israel. Itu zamannya Elisa.
Jadi sebetulnya hukuman atas Gehazi, dia, anak dan cucunya kusta untuk selama-lamanya, itu tidak ditahirkan lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia menjadi tahir lagi. Untuk selama-lamanya. Alkitab menyebutkannya tidak ada seorang pun dari orang Israel kecuali selain daripada Naaman orang Syria itu. Ini berarti untuk seumur hidup daripada Gehazi. Dia menyaksikan dirinya menjadi putih seperti salju, kusta putih seperti. Dia menyaksikan anaknya, dia menyaksikan cucunya seperti itu. Oh, betapa tragis itu, betapa mengerikan keadaan itu. Tapi apa boleh dikata, nasi sudah jadi bubur, sudah tidak bisa kembali jadi nasi lagi. Saudara, menikmati sesuatu yang berawal dari dosa, menikmati sesuatu hasil dari pemikiran yang tidak benar, itu berakhir dengan penyesalan yang sangat panjang. Ya, penyesalan yang sangat panjang. Berpikirlah sebelum Anda berdosa, sebab akibatnya nanti menikmati hasil daripada dosa itu cuma sebentar. Tetapi nanti penyesalannya, akibatnya begitu panjang. Tuhan mau tolong kita kiranya dalam cerita ini hidup yang berdampak. Biar kita berdampak positif seperti Pura, bujang dari Gideon. Jangan sampai berdampak negatif seperti Gehazi. Pilihan ada di tangan kita. Hidup ini satu saat harus memilih, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memilih. Dikondisikan berada dalam satu pilihan, atau kita ini mau punya dampak positif bagi orang lain, bagi banyak orang lain, bagi banyak sekali orang lain berdampak positif, Tuhan dipermuliakan, atau kita ini memilih berdampak negatif bagi anak cucu kita, bagi keturunan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengantarkan kita, pandai-pandailah kita memilih. Hidup ini tidak seterusnya. Ada satu saatnya kita dipanggil pulang oleh Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Berdampak positifkah hidup kita? Atau berdampak negatifkah hidup kita? Biar kita memilih untuk hidup berdampak positif. Datang pada Tuhan dengan katakan, ini hidup yang kau beri Tuhan. Hidup yang Tuhan beri padaku. Aku mau pakai hidup ini, aku mau berdampak positif bagi orang lain, bagi keluargaku, bagi banyak orang lain, bagi banyak sekali orang lain. Kalau kita memilih demikian, oh puji Tuhan, kita akan dikenang, saudara. Pura yang ditulis di dalam kitab Hakim-Hakim sudah lama sekali. Dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tapi catatan tentang dia, Alkitab masih menuliskannya. Ratusan tahun, ribuan tahun sesudah Pura hidup, orang Kristen dimanapun juga berada masih boleh membaca kisahnya. Hidup yang berdampak positif bisa dikenang oleh orang lain. Walaupun kita sudah tiada, tetapi apa yang kita lakukan, keberadaan kita, pilihan kita untuk mau hidup yang berdampak positif akan masih tetap bisa dikenang oleh orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Tundukkan kepala berdoa, datang pada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan mengajar kami, Tuhan menasehati kami, Tuhan mau tolong kami untuk kami memilih menjadi orang yang hidupnya berdampak positif, bukan berdampak negatif. Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan jika kami sudah bertekad menjatuhkan pilihan kami. Kami mau berdampak positif bagi orang lain. Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Yesus. Jika ada di antara kami benar-benar berupaya, benar-benar bertekad mau berdampak positif.
Oh Tuhan, setidaknya kami sudah mulai belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami. Terima kasih ya Yesus. Apa yang hamba sampaikan, firman Tuhan yang hamba taburkan, sekedar cuma bisa hamba taburkan. Yang tidak bisa hamba lakukan adalah menumbuhkan firman itu dan menanamkan firman itu dalam hati mereka. Bagian hamba sudah lakukan. Sekarang bagianmu Tuhan, Tuhan akan melakukan bagianmu. Kami bersyukur untuk kerjasama. Tuhan memberi kesempatan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Hasil dari perpaduan kerjasama antara Tuhan dan kami boleh menghasilkan sesuatu. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa, kami yakin. Jika itu diterima oleh hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan, itu akan mengadakan perubahan dalam cara kami berpikir, cara kami berucap, langkah-langkah kami. Terima kasih ya Yesus, dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami kembalikan firman Tuhan ini. Amin. It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Oh, the thoughts of who you are make melodies in me, songs of joy and victory. I breathe them in this place. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Hey, hey. Oh, the thought of who you are make melodies in me, songs of joy and victory. I breathe